Hai Leute, guten Tag. So kenalin aku Erwin, aku sekarang lagi au pair di Jerman dan ya ini udah masuk bulan kelima aku au pair di sini. So hari ini aku bakalan bagiin pengalaman aku proses mandiri untuk bisa sampai ke Jerman melalui program au pair ini. So, jadi disclaimer dari 1 tahun yang lalu pada saat perjuangan aku awal ya untuk datang ke Jerman. Jadi perjuangan aku itu mulai dari belajar bahasa Jerman gitu. Jadi belajar bahasa Jerman itu aku semuanya secara otodidak atau secara mandiri. Itu dari level A1 dasar sampai dengan B2 gitu. Jadi setelah aku menyelesaikan pembelajaran bahasa Jerman dari level A1 sampai B2 itu secara mandiri, aku memutuskan untuk pindah ke kota besar yaitu kota Bogor ya kan. Aku aslinya orang NTT, ya gitu. Dan di NTT itu nggak ada, pokoknya aku bakalan kehilangan banyak akses seperti tempat ujian dan urus-urus dokumen kalau aku hanya ngandalin kota tempat aku tinggal aja gitu. Oleh sebab itu aku memutuskan untuk pindah ke Bogor gitu. Nah jadi pada saat itu kenapa aku pilihnya Bogor, karena menurut aku ya kotanya itu ramah gitu kan ya, dan juga bisa dibilang murah, dan juga dia yang paling penting dia dekat dari Jakarta. Jadi aku bisa naik KRL dari Bogor Jakarta untuk ngurus-ngurus semua dokumen atau ujian gitu. So singkat cerita aku pindah ke sana dan aku belajar lagi level B1 di salah satu tempat kursus di Bogor. Nah jadi aku kursusnya tuh kurang lebih sebulan aja secara offline di sana. Nah jadi setelah selesai kursus aku memutuskan untuk mengambil ujian level B1 dan ya puji Tuhan aku lulus. Aku lulus ujian 3 modul, ya bener banget 3 modul doang. Jadi ya itu adalah Sprechen, Schreiben dan juga Hören gitu. Satu modul yang aku nggak lulus yaitu lesson, tapi aku ujian lagi di bulan berikutnya dan puji Tuhan banget lulus nih. Nah setelah aku menyelesaikan ujian aku mulai pikir strategi nih, gimana caranya aku buat bisa ke Jerman gitu. Awalnya aku pengen banget ngikutin program Ausbildung untuk sebagai seorang Pflegefachmann atau perawat ya di Jerman, pokoknya bergerak di bidang kesehatan, entah apa aja itu pokoknya di bidang kesehatan. Tapi setelah melihat semua persyaratan dan juga latar belakangku ya kan, aku latar belakangnya dari SMA biasa di NTT gitu kan. Nah jadi aku menyerah dulu untuk perjuangin Ausbildung aku di bidang Pflege ini. Jadi aku putar otakku dulu gimana sih caranya biar aku nanti bisa gampang gitu untuk memenuhi Voraussetzung ini. Itu pertama dimintanya itu B2 ya, B2 bahasa Jerman, dan juga pastinya nilainya harus tinggi. Nah, singkat cerita, aku menemukan sebuah program yaitu program au pair, yang dimana program au pair ini merupakan program pertukaran budaya gitu ya. Jadi iming-imingnya program pertukaran budaya gitu. Aku bilang iming-iming gitu. Nah, banyak yang nyaranin aku juga ikut program au pair ini. Nah, pokoknya dari situ aku agak skeptis kan, karena biasanya yang ikut program au pair ini tuh biasanya cewek gitu, dan cowok itu jarang banget biasanya, dan juga nggak semua host family itu mau nerima au pair cowok gitu. Tapi puji Tuhan setelah aku berjuang mencari, mengirim bewerbung kemana-mana, itu adalah sampai ribuan bewerbung tiap harinya aku kirim gitu kan. Pokoknya aku kecantol sama satu gas family yang baik banget, dan dia merupakan host family yang sangat amat sabar menanti aku ya kan di Jerman ini ya kan. Jadi aku kenalan sama dia, aku dapat Rückmeldung yang sangat positif dari dia, dan tanpa berpikir panjang dia menyukai aku, dan dia juga ingin aku menjadi seorang au pair di rumahnya gitu. Ya alasan pertama yang paling dia pokoknya alasan utama kenapa dia milih aku itu karena bahasa Jermanku. Karena bahasa Jerman aku bagus katanya ya kan, aku juga nyambung gitu kan. Dan dia juga udah interview dengan banyak banget au pair, tapi ternyata au pair lain, calon-calon au pairnya itu tuh nggak bisa bahasa Jerman, bisa tapi dikit, cuman kadang kayak misunderstand kan. Makanya dia cari yang better,
bisa bahasa Jerman, B1 gitu. Pokoknya aku diangkat sebagai au pair-nya gitu kan, dikirimin. Pokoknya dia persiapin dokumen selama seminggu, dan minggu kedua udah mulai mengirimkan semua dokumen ke Indonesia gitu. Pokoknya dokumennya itu sampai dengan selamat di Indonesia melalui pos gitu. Dan gak lama kemudian aku mengapply janji temu aku atau termin di kedutaan Jerman. Itu aku nunggunya lumayan lama juga, adalah sekitaran 3 bulan gitu. Jadi selama 3 bulan itu aku mengurus semua dokumen-dokumenku. Jadi dokumen apa aja yang aku butuhin, yang paling utama adalah pasport, terus vertrag atau kontrak dari jas family aku, terus ada Meldebestetigung udah was ya, pokoknya aku lupa. Pokoknya nanti semua Voraussetzung atau persyaratannya kalian bisa lihat di Merkblattnya kedutaan ya. Aku juga nggak tahu yang terupdate. Pokoknya pada saat janji temu aku di bulan September kemarin itu tuh, pokoknya semuanya itu yang paling ini itu ya palingan ya apostyle, terus translate semuanya. Pokoknya yang kayak basic-basic gitu lah. Pokoknya nanti kalian bisa lihat di Merkblattnya sih kedutaan Jerman gitu, kedubes Jerman di Jakarta. Nah, jadi singkat cerita aku udah apply dan aku dapat janji temu di 2 bulan berikutnya. Jadi aku apply-nya bulan Juni, terus aku dapat janji temunya itu di bulan Juli. September September. Di bulan September aku menghadiri janji temunya di kedutaan besar Jerman yang ada di Jakarta. So, jadi di situ aku sedih banget di hari itu karena di tanggal 10 September aku ditolak mentah-mentah, dibilang kamu belum cukup umur untuk melakukan program au pair ini. Disclaimer, bulan September tahun lalu di tahun 2004 itu aku masih umur 17 tahun karena ya masih baru-baru lulus SMA gitu kan ya. Dan juga ya aku kekurangan informasi gitu kan, karena aku ngurus semuanya itu secara mandiri gitu. Aku nggak pakai agen, walaupun aku les bahasa Jermannya di agensi, tapi aku nggak percaya gitu sama agen karena ya yang pertama mahal, es kostet veel geld, es kostet einfach geld gitu. Dan juga scam atau apalagi semacam, ntar kabur lagi kan, bawa duitnya kan gak lucu gitu. Pokoknya setelah itu aku dibilang kamu kalau mau apply visa di umur 17 tahun kamu bisa-bisa aja gitu, tapi bawa orang tua kamu. Ya sedangkan aku nggak tahu, aku bilang kok kalian nggak nulis di Merkblattnya kalau umur 17 tahun bawa orang tua. Perasaan kemarin kan hanya nulis 17 tahun itu udah bisa ini apply visa gitu kan. Terus si ibu-ibu loket itu dia bilang kayak gini, ya udah nggak peduli, pokoknya intinya kamu harus bawa orang tua. Kalau kamu mau kita bisa aja sekarang proses pengajuan kamu, tapi ya bawa orang tua kamu dulu gitu. Terus aku bilang orang tua aku nggak bisa, orang tua aku jauh ada di NTT gitu, aku bilang kan. Terus ya udah kalau kamu nggak mau ya udahlah kita batalin aja janji temu kamu ini gitu. Terus aku bilang gini, boleh nggak sih negosiasi gitu, aku umur 18 tahun di 10 hari ke depan gitu, pokoknya 10 hari lagi tuh aku bakal ulang tahun ke 18 gitu. Terus dengan gampangnya si ibu ini dia bilang kayak gini, ya udah nunggu 10 hari lagi aja pada saat kamu ulang tahun untuk janji temunya. Guys, di situ aku hancur banget karena kalian tahu kan, nunggu termin visa Jerman itu untuk au pair ini itu lama banget. Oke, aku keluar dari kedutaan dengan amarah, dengan kekecewaan. Udah, aku naik apa sih namanya, Transjakarta. Aku naik Transjakarta dari depan kedutaan ya, di Astra itu ya, beneran Astra itu kalau nggak salah. Terus ke stasiun Gondang Dia. Pulang aku ke Bogor. Aku pikir tuh, aku renung lagi. Aduh, mana lagi dengerin lagu sedih lagi ya kan di headset. Ya udahlah gitu. Pokoknya pokoknya aku tetap optimis, aku harus bisa ikutin program au pair ini gimana pun caranya gitu. Aku pulang dan aku apply janji temu baru. Oke, dan aku nggak ngasih tahu gas family aku sekarang yang ada di Jerman ini bahwa ternyata janji temu aku di cancel saat itu karena umur aku gini 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 gitu. Oke, aku nggak kasih tahu, aku bilang aja proses untuk pengajuan visa ini memang lama ya. Aku bilang gitu, kita butuh waktunya 5 bulan, Frau. Aku bilang kayak gitu. Ya udah, dia ngerti ya kan, udah. Pokoknya dia setia banget nungguin aku, pokoknya nunggu. Dapatlah aku termin kedua di bulan Desember. Bayangin dari September ke Desember. Aku apply Juni, dapatnya September. Apply September itu dapatnya di Desember. Kena di tanggal 10 gitu. Pokoknya aku udah persiapin mental lebih baik lagi, persiapin dokumen lebih baik lagi.
Pokoknya segala Voraussetzung atau segala persyaratan aku lengkapin, bahkan aku lebihin. Dalam tanda kurung banyak dokumen yang aku lebihin, siapa tahu itu menjadi alternatif nantinya gitu. Pokoknya CV semuanya aku perbaikin semuanya. Motivasi, terutama motivasi ini guys. Nanti aku bakalan buat video terpisah ya untuk gimana sih cara nulis motivation schreiben yang baik untuk program au pair untuk lamar visa di kedutaan di Jakarta gitu. Jadi semuanya aku persiapin, bahasa Jerman aku verbessern lagi atau aku perbaikin lagi gitu kan. Ke C1 aku, singkat cerita aku di Indonesia udah belajar sampai C1 dan semuanya itu otodidak kecuali B1. B1 sebenarnya aku udah belajar ya otodidak, cuman karena itu dia tadi aku pengen tinggal di Bogor kan, ya udahlah biar nggak rugi-rugi amat kan bayar kos, yang udah mendingin bayar tempat kursus yang udah sediain asrama aja gitu. Udah deh. Singkat cerita, setelah janji temu aku di tanggal 10 Desember itu, aku mendapatkan email lagi seminggu kemudian dan ternyata puji Tuhan banget itu menjadi kado Natal, ternyata visa aku approve. Bayangin, senang nggak tuh? Approve visaku guys. Udah tuh, approve visanya di tanggal berapa ya kemarin? 16 kah? Iya, pokoknya 16 Desember visa aku approve, 17 Desember aku datang ke kedutaan di Jakarta ya kan, kedubes Jerman di Jakarta dan ambil visa gitu. Dan aku langsung pokoknya tanpa berpikir panjang kali lebar, aku langsung booking tiket pesawat gitu. Nah, jadi ternyata hari itu adalah hari terbahagia aku dan merupakan juga hari yang menurut aku itu sakit banget. Tahu gak sih kenapa? Karena setelah aku ngasih tahu ke gas family aku yang ada di Jerman bahwa visa aku approve, dia ngasih tahu bahwa ternyata dia nggak bisa ngambil aku sebagai au pair karena pokoknya mereka ada masalah keluarga. Pusing dong aku, ya ampun pusing banget ya kan. Visa udah approve ya kan, tapi host family aku nggak mau ngambil aku lagi sebagai au pair di keluarganya gitu. Dia bilang, Erwin kamu udah punya visa, kamu nggak perlu khawatir, kamu punya Führerschein, kamu punya SIM internasional mengemudi gitu, kamu juga bagus bahasa Jermannya, harusnya kamu bisa mendapatkan yang lebih baik dari aku gitu, daripada keluarga kami. Singkat cerita, pokoknya seharian itu aku oh my god bad mood banget ya kan, padahal satu sisi aku udah dapat visa gitu kan. Nah jadi aku searching lagi apakah aku bisa datang ke family lain tapi dengan visa yang tertera nama family lain. Jadi singkat cerita kalau kalian apply visa au pair, jadi di visa kalian itu tertera nama keluarga yang bakalan kalian datangkan atau keluarga angkat kalian gitu. Jadi akan tertera di situ ya gitu. Jadi aku agak skeptis tuh, aku tulis tuh di grup Facebook gitu. Terus banyak yang bilang kamu nggak bisa ke Jerman kalau nanti kamu ketahuan di imigrasi bahwa kamu datang ke keluarga lain sebelum kamu kundigung, apalagi kalau GF kamu udah ngelapor ke Ausländerbehörde bahwa mereka nggak jadi ambil kamu, kamu bakalan dipulangkan ke Indonesia gitu. Jadi aku nggak mau dong. Aku berterima kasih banget sama saran teman-teman di Facebook kan gitu. Dan aku putar otak lagi gitu agar aku tetap bisa ke Jerman dengan visa aku yang sekarang gitu. Nah, aku bilang ke guest family aku yang dari Jerman ini, ya tepatnya di kota Hamburg. Dia tinggalnya di kota Hamburg. Aku bilang, tolong dong, aku masih pengen ke Jerman dan cari host family lain. Tolong kamu jangan cabut vertrag aku di Ausländerbehörde di tempatmu gitu kan. Terus dia dengan senang hati bilang, Erwin tenang aja, aku nggak akan melakukan itu. Aku tetap ingin kamu datang ke Jerman dan kamu menemukan yang lebih baik dari keluarga kami. Itu pokoknya dia baik banget gitu kan. Dia juga nggak kundigung, ini nggak batalin asuransi kesehatan aku kan, karena aku bilang tolong dong asuransi kesehatan aku jangan kamu matiin dulu sebelum aku tiba di Jerman gitu, karena nanti di imigrasi di Indonesia itu semuanya bakalan dicek, bahkan di Jerman juga kemarin dicek gitu. Dia baik banget, dia dukung aku dapat family baru ya kan di kota lain. Pokoknya aku dapat juga ini di family yang sekarang gitu kan, pokoknya baik banget mereka juga, kalah baiknya gitu kan. Pokoknya dia nggak batalin vertak aku di Ausländerbehörde, pokoknya dia nggak memutusin sampai aku datang ke Jerman gitu. Nah setelah aku tiba ke Jerman barulah aku ngurus perpindahan atau Wechsel. Jadi istilahnya tuh Wechsel atau ganti guest family. Jadi kayak dengan alasan aku buat alasannya bahwa aku yang Wechsel atau aku yang meminta bahwa aku pindah guest family gitu. Jadi aku
sekarang visaku aman gitu ya kan, visaku aman karena ya dalam tanda kutip aku wegfeld, aku bukan dikung tapi aku wegfeld, ganti host family, dan itu bisa gitu, dan itu visaku masih berlaku gitu, karena aku daftar di tempat yang baru lagi, di tempat family aku sekarang. Jadi aku daftarnya itu daftar alamat resmi aku di Rathaus, jadi ada istilahnya Rathaus, satu kayak kantor desa gitu. Jadi aku daftarin diri, oke, dan aku terdaftar di sini gitu. Pokoknya aman, semuanya geklap gitu. Jadi itu dia singkat cerita perjuangan aku au pair mandiri di Jerman. Semoga kalian terinspirasi, dan kalau kalian ada pertanyaan silahkan DM aku di Instagram atau DM aku di TikTok, atau bisa juga dan seinfak kalian apa itu cantumin komentar kalian di YouTube kanal aku gitu. So, jadi itu dia aja teman-teman. So, viel Spaß, schönen Tag noch, dan semangat buat kalian yang berjuang ke Jerman untuk mengikuti program au pair gitu ya. So, Dankeschön alle. Tschüss.